Nah, adapun support system yang lain yang mungkin yang paling penting bicara tentang masalah psikologisnya yang menyertai pasien-pasien yang menderita spinal cord injury. Kalau kita misalkan orang aktif bekerja di mana-mana, kemudian pada kondisi tertentu kita harus stop. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Dica Febrianti di Ortho Podcast. Nah, pagi hari ini kita bakal ngebahas topik yang lagi seru-serunya banget nih teman-teman. Nah, kaitannya dengan bidang psikologi, apalagi pada saat ini isu psikologi itu menjadi isu yang paling dicari oleh banyak orang karena memang menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang masalah psikologi pada pasien spinal cord injury. Nah, pagi hari ini Dica nggak sendirian, Dica ditemani sama salah satu pembicara kita yang luar biasa atau narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Aziz Muslimin, SPSI, MPSI, psikolog. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik-baik Mbak Ica, sehat walafiat, tidak kurang apapun. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak terkait apa sih kaitannya injury sama psikologi itu, mungkin Bapak bisa perkenalkan lebih mendetail terkait diri Bapak kepada teman-teman supaya teman-teman Ortho Podcast nih tahu nih siapa sih pembicara kita yang hebat pada pagi hari ini, seperti itu. Kalau hebat biasa saja ya Mbak. Ya, jadi saya psikolog klinis di Rumah Sakit Ortopedi, kemudian ya mengurusi masalah-masalah psikologis pasien-pasien di bangsal, di rawat jalan, dan terkadang ya di luar. Saya kira cukup itu aja ya, tidak usah panjang-panjang. Nanti kita lebarkan di pembicara. Oke, siap, boleh. Nah, ini kan kita ngambil temanya itu spinal cord injury Pak ya. Menurut Bapak sendiri tuh, spinal cord injury itu seperti apa sih Pak? Terus kenapa harus dikaitkan sama psikologi? Ya, kalau kita bicara spinal cord injury itu mungkin yang lebih berhak untuk menjawab apa itu spinal cord injury tentunya dari dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Yeah. Mungkin nanti kita akan fokuskan untuk bicara tentang masalah psikologisnya yang menyertai pasien-pasien yang menderita spinal cord injury. Jadi yang sependek yang saya tahu tentang spinal cord injury itu kan adalah cedera di medula spinalis yang biasanya diakibatkan oleh trauma yang karena kecelakaan, karena sakit, karena cancer yang berdampak pada gangguan neurologis ya, yang mulai dari motorik, sensorik maupun otonom, yaitu secara global yang pernah saya baca ya, tapi untuk pengertian yang lebih detail saya kira bukan ranah saya untuk menjawab itu ya. Terus mengenai kenapa penderita spinal cord injury itu sangat berpotensi terkena gangguan psikologis ya, karena memang kondisi pasien-pasien dengan SCI ini atau spinal cord injury ini memang cukup berat ya, sehingga kondisi berat itulah yang nanti memunculkan gangguan-gangguan psikologis apapun bentuknya, baik dari mungkin bermula dari kesedihan, kemudian nanti ada kecemasan, mungkin masuk ke depresi mayor dan seterusnya ya. Mungkin nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai itu ya. Oke, tadi kan Bapak bilang kalau spinal cord injury ini benar-benar bisa mempengaruhi psikologi seseorang kan Pak. Ya. Biasanya tuh kan kalau di rumah sakit ini, apalagi ini rumah sakit ortopedi kan erat kaitannya sama orang yang berhubungan sama kecelakaan dan lain sebagainya seperti itu ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak masalah yang memang
banyak dialami oleh pasien hingga kayak bisa pasien tuh bisa suicide, ataupun yang paling umum banyak dilakukan pasien tuh kayak cutting kayak gitu, atau masalah yang memang mendasari atau yang paling tinggi lah yang Bapak temukan di sini? Ya, itu kita temukan ada beberapa yang seperti itu Mbak Ica, yang di pasien rawat jalan sampai self-harming ya, misalnya bentuknya itu cutting ya, melukai kulit tangannya ataupun kakinya atau bagian tubuh yang lainnya. Itu sebenarnya bermula dari kondisi-kondisi depresi. Ya, biasanya hal itu sudah masuk dalam kondisi depresi mayor, tetapi tidak terkelola dengan baik. Ya, kemudian hal-hal itu kemudian diperburuk oleh lingkungan-lingkungannya, termasuk yang biasanya itu yang paling mempengaruhi itu adalah dari faktor keluarga. Itu ya, faktor keluarga itu yang paling besar mempengaruhi semakin parahnya kondisi itu ketika depresi itu tidak ditangani dengan baik dan benar. Ya. Paham, ya. Jadi itu unsur utamanya. Nanti masalah sebab-sebab yang lain mungkin kita bisa bicarakan pada judul tertentu khusus itu, karena itu memang panjang sekali dan harus hati-hati dalam menyajikan data dan statement, karena kalau begitu salah mungkin nanti banyak orang yang akan membuli kita nanti. Iya benar. Iya sih, benar banget. Ya begitu. Kalau masalah yang selain injury itu ada nggak sih Pak yang berhubungan sama psikologi yang lebih parah gitu, kayak ketika orang injury itu akibat yang paling parah tuh kayak mana gitu, kayak apakah ketika orang udah ini berhubungan sama harapan hidup aja sih Pak? Iya. Gitu. Itu kayak gimana kalau menurut Pak? Ya, karena kalau biasanya ya, kalau orang-orang yang menderita SCI atau spinal cord injury itu kalau tidak tertangani tadi, itu nanti dia akan kehilangan makna hidup yang paling pokok itu ya, kalau kita lihat ya. Sehingga dengan kehilangan makna hidup itu biasanya sikap-sikap yang dikembangkan itu ada sikap-sikap frustasi. Coba bayangkan Mbak Ica ya, jika mungkin tetangga kita gitu aja ya, ketika mengalami SCI dan dia harus mengalami kondisi paraplegi itu kelumpuhan di bagian gerak bawah kita, pinggang ke bawah lah. Kalau dia berumur produktif misalkan, umur 20, 30, ya sampai kemudian 40 misalkan, dan dia harus mengalami kondisi seperti itu, Mbak Ica mungkin bisa membayangkan bagaimana kondisi kebatinannya. Ya kan? Satu, dia sebagai tulang punggung keluarga, kemudian yang kedua, dia juga harus memenuhi mandat-mandat kemanusiaan dalam hal sosial, harus bersosialisasi kemana-mana. Yang dulu ketika sakit dia bisa penuhi itu semua, pada saat sekarang ini stop dan tidak bisa kemana-mana. Artinya ada ruang-ruang aktualisasi diri yang terputus di sana, terpotong di sana, dan itu akan berdampak pada psikologisnya. Coba kita bayangkan saja yang sederhana gitu aja ya Mbak Ica ya. Kalau kita misalkan orang aktif bekerja di mana-mana, kemudian pada kondisi tertentu kita harus stop. Nah, contohnya paling mudah adalah pandemi gitu aja. Iya, benar sih. Apa yang kita rasakan? Kan banyak stres yang diketemui. Kemudian tekanan juga nggak Pak? Tekanan juga. Kemudian kalau kita posisikan itu lebih presisi, depresi dirasakan. Iya. Ya kan? Kemudian kalau depresi tidak tertangani, akan muncul mungkin gejala-gejala psikotik, ada halusinasi, kemudian ada beralih ke gangguan ambang, kemudian self-harming, kemudian bahkan pada tingkat bunuh diri itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Itu hanya dari sisi spinal cord injury. Entah nanti ada masalah yang lain yang menumpuk, yang tidak terkelola dengan baik, itu justru akan mempercepat proses itu. Nah, itu yang kadang-kadang harus diwaspadai oleh kita semua tentang pentingnya menjaga kesejahteraan psikologis atau kesehatan mental itu. Kalau berarti gini ya Pak, ketika seseorang kena misal dia kena musibah nih, enggak cuman spinal cord injury sih sebenarnya semua. Berarti itu bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang menjadikan mungkin kamu bisa terkena gangguan psikologisnya.
gitu. Iya, gangguan psikologis itu sebenarnya sesuatu yang melekat terhadap musibah yang dia rasakan. Tapi hal itu karena dia sifatnya gangguan, itu sebenarnya ada langkah-langkah preventif untuk mencegah itu sebenarnya. Tinggal bagaimana si individu itu menjalani itu dengan pensikapan yang tepat atau justru pensikapan yang salah. Nah, gangguan psikologis itu mulanya ada di pensikapan terhadap derita itu. Gimana Jadi, cara dia mengekspresikannya? sikapnya terhadap hal-hal seperti itu sangat penting. Karena begitu dia salah bersikap, maka gangguan-gangguan itu akan muncul. Ya. Jadi contohnya begini, Mbak Ica ya. Kadang kita itu dihadapkan pada suatu kondisi yang kita tidak bisa merubah kondisi itu. Ya, kita harus benar. merubah, kita harus menghadapi kondisi itu. Ya kan? Terus dengan kita menghadapi kondisi yang tidak bisa kita rubah, berarti ada satu-satunya pilihan dari diri kita adalah merubah sikap kita terhadap derita itu atau kondisi itu yang menyebabkan kita menderita. Karena kita tidak bisa merubah derita itu. Contohnya, misalkan ya tadi kalau kasus STI tadi adalah misalkan dia kena paraplegi, lumpuh. Apakah kita bisa merubah kelumpuhan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau untuk kasus-kasus yang mungkin lebih ringan mungkin bisa diupayakan dengan tindakan-tindakan medis ya. Tetapi kebanyakan kelumpuhan itu tidak bisa dihindarkan begitu. Nah, untuk kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindarkan, untuk bisa keluar dari masalah itu, minimal satu yang bisa kita lakukan adalah kita harus merubah sikap kita terhadap penderitaan itu. Nah, ini penting karena begitu kita terpeleset sedikit, salah mensikapi itu, gangguan psikologis sudah ada nampak di depan kita. Berarti perilaku yang negatif itu bakalan bisa terjadi ketika kita salah untuk mempersepsikan diri kita sendiri. Betul, exactly. Jadi ketika kita keliru mensikapi, biasanya itu kemudian muncul perasaan tidak berharga. Ya dong. Iya dong, benar. Ketika dulu aktif, kemudian sekarang harus lumpuh, ya kan? Perasaan tidak berharga itu kadang-kadang menghinggapi kita. Kemudian setelah perasaan tidak berharga, krisis kepercayaan diri biasanya, ya kan? Kemudian perasaan-perasaan yang selain krisis kepercayaan diri, ada ruang-ruang aktualisasi yang diri yang hilang itu, yang tidak ditemukan ketika kondisi mengalami kelumpuhan ini. Nah, itulah yang kemudian mengumpul dalam jiwa seseorang, kemudian itulah yang akan mengganggu kondisi psikologi seseorang. Ya, akhirnya mungkin depresi. Tapi mungkin tidak hanya depresi ya, tetapi yang banyak kasus itu merujuknya kepada kasus-kasus depresi terhadap penderita STI. Nah itu berawal dari pensikapan yang keliru terhadap derita itu. Makanya penting untuk menemukan makna di dalam derita. Nah itu penting ini. Nanti makna positifnya gitu ya Pak. Nanti kita akan masuk ke situ, ke makna hidup ya nanti ya. Karena kita nanti perspektifnya mungkin akan condong ke situ ya. Jadi meaning in suffering itu penting. Untuk apa? Untuk survive, untuk kehidupan yang lebih baik. Nanti bagaimana cara kita mencari meaningnya itu bagaimana ya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nanti kalau kita hambarkan di sini, mungkin nanti kehabisan kita hanya di sini saja. Terlalu cepat ya Pak. Iya terlalu cepat. Nggak terlalu melompat nanti. Ya urut. Ini Pak gini, saya pengen nanya nih. Ini kita mungkin terlepas sedikit dari SCI ya Pak ya. Mungkin kita lebih ke ranah psikologi umum. Iya. Kan banyak tuh Pak. Sekarang tuh orang-orang remaja apalagi terutama. Itu tuh yang banyak ngerasa kalau aku tuh udah nggak berharga. Hidup aku tuh udah nggak berharga karena mungkin masalah skripsi, masalah hal-hal yang sebenarnya tuh mungkin nggak bisa dianggap sepele juga. Hal seperti itu kan karena kapasitas orang kan beda-beda ya Pak untuk menangani suatu masalah. Misal apalagi yang paling bahaya itu soal cinta Pak, ya kan Pak? Itu sebenarnya susah sih Pak, bahas-bahas soal cinta tuh sebenarnya tapi itu jangan-jangan ini kamu curhat ini. Oh, enggak Pak, enggak. Kalau curhat enggak. Iya, oke, terus lanjut. Kalau masalah cinta tuh kayak gini. Misal nih, saya pernah punya pengalaman. Kenal seseorang. Nah, saya ngerasa tuh orang ini adalah orang yang tepat gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu kan tepat atau enggaknya. Cuman
persepsi kita di awal itu sesuai dengan apa yang terekspektasi di otak kita gitu. Oh ternyata orangnya kayak gini. Tapi di akhir menjelang hubungan yang mulai agak lama dan lain sebagainya kayak gitu, kita baru mulai kayak ngerasa kok kamu berubah sih gitu. Itu kan juga yang menjadi banyak overthinking. Sekarang tuh banyak orang yang mikir kayak overthinking tiap malam nggak bisa tidur kayak gitu. Nah itu apakah suatu juga hal yang mengarahkan kita ke beberapa penyakit yang berhubungan dengan psikologi? Ya, jelas sekali. Ya, depresi itu Mbak Ica, itu mulanya dari overthinking. Nah sekarang saya ceritakan ya runtutannya ya. Jadi rumusnya itu adalah apa yang kita pikirkan itu pasti berdampak pada perasaan, kemudian berdampak kepada physically kita, dan kemudian berdampak pada perilaku. Nah itu harus dicatat dulu rumus besarnya itu. Jadi apa yang kita pikirkan pasti akan berdampak, pasti ini ya, garis bawahnya pasti. Akan berdampak pada perasaan kita, afektif kita, kemudian berdampak pada fisik kita, ya, dan akhirnya berdampak pada perilaku kita. Contoh, overthinking kan pekerjaan kognitif ini, pekerjaan pikiran. Bener banget ya. Tadi overthinkingnya Mbak Ca, misalkan? Misal kayak mikirin nih Pak, sifat cowok saya kok berubah tuh kenapa? Sifat saya kok berubah. Oke, itu kan karena Mbak Ica belum punya data-data yang kuat tentang cowok itu apakah berubah dan tidak. Itu kita asumsikan itu sebagai overthinking kepada cowok Mbak Ica misalkan ya. Oke, Mbak Ica pada saat ini sedang overthinking kepada si cowok itu. Ketika Mbak Ica overthinking bahwa kok sifat cowokku berubah, ya. Kemudian apa yang dirasakan Mbak Ica? Pasti perasaannya akan sakit, akan kecewa, marah, kemudian sedih tentunya ya kan. Nah kemudian perasaan itu akan mempengaruhi fisik kita. Mungkin fisik kita kemudian nggak mau makan, lemes. Itu sudah masuk perilaku kan mau makan ya. Misalkan jadi ada yang tegang fisik kita, tension kita rasakan, entah di punggung, entah di kepala, jadi kadang-kadang pusing dan seterusnya. Dan kemudian muncul ke perilakunya kemudian nggak mau makan, tidur nggak nyenyak, kemudian sensitif, marah-marah kepada siapa, circle Mbak Ica dan seterusnya. Jadi kalau overthinking ini tidak dihentikan, gangguan-gangguan psikologis nanti akan berujung di sana, di ujung jalan sana, gangguan psikologis sudah menunggu Mbak Ica. Nah, itu kalau overthinking tidak diselesaikan, karena overthinking akan mempengaruhi sampai ke perilaku, dan depresi itu akan ditunjukkan pada perilaku tadi, merasa tidak berharga, kemudian kadang-kadang kalau sampai ke titik withdrawal, menarik diri dari banyak orang, tidak mau bergaul lagi, menyendiri dan seterusnya itu tadi. Nah, itu tadi berarti gangguan psikologis itu dipengaruhi oleh hal-hal yang saya sebutkan tadi, termasuk overthinking itu biang-biangnya. Nah maka dalam penanganan itu biasanya kita concern ke penanganan overthinkingnya atau masalah-masalah di kognitif itu udah semuanya deret-deret tadi seperti afektif, kemudian fisik, kemudian perilaku, nanti akan beres dengan beresnya kognitif itu. Si pikiran itu ya? Ya, itu kan rajanya. Salah-salahnya kalau kita ibaratkan manusia itu rajanya itu ada di pikiran itu. Ketika rajanya sudah beres, semuanya nanti akan ikut beres. Makanya ada namanya kognitif terapi begitu untuk mengatasi hal-hal yang seperti Mbak Ica sampaikan tadi, termasuk depresi tadi. Tapi kalau kayak gitu ya Pak, itu secara nggak sadar, saya pun sendiri juga sering overthinking sih Pak. Saya sering overthinking. Kadang masalah-masalah yang sebenarnya sepele dan itu nggak perlu dipikirin. Itu kadang terpikirkan sendiri, apalagi di jam-jam rawan kayak jam 10 malam, jam sampai ke atas lah gitu. Tapi itu tuh kayak alamiah terjadi Pak. Ya. Ibaratnya saya juga nggak pengen sebenarnya mikir kayak hal kayak gitu, tapi itu terjadi sendiri. Iya, gitu. Karena pikiran itu nanti akan mengembara kemana-mana Mbak. Ketika Mbak Ica tidak memiliki fokus tertentu, maka dalam psikologi itu ada namanya teknik mindfulness. Ya, mindfulness Mbak Ica mungkin bisa cari browsing di mana-mana, itu banyak sekali terhampar di sana. Mindfulness itu nanti untuk mengajarkan fokus terhadap sesuatu.
Nah, ketika jenengan nanti terbiasa latihan mindfulness tadi terbiasa, maka biasanya untuk gangguan-gangguan seperti itu akan tereduksi dengan sendirinya. Nah, itu kenapa bisa mengembara kemana pikiran? Ya karena memang banyak urusan di sana sini yang mungkin belum selesai, kita kehilangan fokus tertentu, ya, sehingga sebenarnya itu sangat mengganggu. Maka hal itu sebenarnya itu mudah saja sebenarnya untuk mengatasi hal seperti itu. Jangan cukup latihan fokus saja sudah selesai. Kalau jangan akan berlatih itu dengan sendirinya, nanti akan tereduksi sendiri, hilang. Hilang. Itu latihan yang awalnya saja. Nanti setelah itu nanti ada tahapan-tahapan tentunya untuk mencapai ketenangan hidup itu. Nah, itu kan nanti kaitannya dengan ketenangan hidup ya. Karena masih banyak bergemuruh di pikiran kita yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harus segera ya ada tindak lanjutnya sehingga biar tenang hidup kita. Begitu. Berarti pada dasarnya itu sama aja ya Pak, kayak misalnya orang yang terkena injury dengan orang yang sakit hati biasa aja itu sebenarnya penanganannya sama kan ya Pak. Kayak tetap itu tuh berasal dari pola pikirnya. Kayak misal nih ada orang yang terkena kelumpuhan kayak tadi yang kita bicarakan di awal. Tetap kan kayak mesti kan dia juga menimbulkan overthinking, nih aku bisa nggak ya ngejalanin hidup kayak gini, betul. Bisa nggak aku cuman pakai satu kaki dan lain sebagainya. Itu kan berarti yang harus dibenahi adalah kognitifnya kan. Iya kognitifnya. Jadi nanti kalau dalam dunia psikologi itu nanti kita mau ambil jalur mana, apakah jalur nanti ke jalur terapi perilaku misalkan, nanti kita mulainya dari overthinking tadi atau dari pikiran tadi. Kalau kita mau jalur logoterapi, berarti kita harus melalui kebermaknaan hidup. Kita mencari kebermaknaan hidup. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk mengelola masalah-masalah seperti itu dalam dunia psikologi, Mbak Ica ya. Kita tinggal pilih mana dan kita expert di dalam terapi yang mana begitu. Nanti tinggal masuk saja. Nanti endingnya ya untuk kesejahteraan psikologis. Sama endingnya nanti kesejahteraan psikologis nanti. Ya begitu. Kalau kayak gitu Pak, siapa sih Pak orang yang paling bisa berperan gitu? Kayak berperan dalam artian kan kita nggak mungkin Pak menjalani hidup ini sendiri, ya kan Pak? Nggak mungkin kan Pak? Entah apalagi kalau kita sedang kena musibah kayak bener-bener lagi sakit, lagi bener-bener habis kecelakaan dan sebagainya, kan nggak akan bisa orang itu berdiri sendiri. Nah itu siapa orang-orang yang bisa kita andalkan untuk ayo nih kamu tuh bisa. Kadang kan ada juga orang yang kayak kena musibah gitu, dia udah emang terlahir dari keluarga yang sendiri, emang broken home, nggak punya saudara dan sebagainya. Nah itu gimana sih Pak caranya dia, dan dia tuh harus mencari dukungan tuh kemana gitu? Kadang kan orang bingung kalau kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu sebelum kita mencari dukungan itu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Susah banget ya Pak. Nah, itu susah. Memang pekerjaan paling susah itu adalah berdamai dengan diri. Iya, benar. Makanya di dalam terminologi agama apapun agama itu kan peperangan yang paling besar adalah peperangan memerangi hawa nafsu kita sendiri. Begitu kan Mbak Ica? Iya, benar, apalagi Pak. Kita Muslim, kita juga pernah diajarkan itu dalam banyak literatur keagamaan Islam ya. Nah, jadi kembali ke yang disampaikan Mbak Ica tadi, sebelum kita mencari support system, ya kita harus selesai dulu, berupaya. Kalau untuk selesai mungkin butuh waktu yang panjang ya, tapi kita harus berupaya dulu untuk berdamai dengan diri, untuk menghadapi semua hal itu. Karena modal dasarnya itu tetap kita sendiri. Pondasinya pondasinya itu kita sendiri. Support system itu adalah untuk membantu kita untuk lebih sejahtera secara psikologis tadi. Nah kemudian setelah kita berupaya untuk berdamai dengan diri terhadap mungkin salah satunya ada persikapan terhadap derita tadi, meaning in suffering tadi loh. Nah itu support system yang lain yang paling dekat lah inner circle kita itu ya keluarga dong. Ya, yang tidak bisa kita hindari adalah keluarga. Kalau yang sudah punya suami ya istrinya, kalau sudah punya atau yang sakit istrinya ya suaminya, anak-anaknya dan seterusnya, orang tua kita. Itu support system yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya itu mahal sekali support system. Coba sekarang sebelum kita berbicara pada support system yang lain, Mbak Ica kalau ada masalah kepada siapa Mbak Ica? Saya biasanya ke mama sih Pak, pertama.
Ya emang sih, karena memang menurut saya walaupun saya cerita ke teman-teman, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah Ya, saya kalau nggak mama justru saya. malah bisa memperberat masalah Mbak Ica. Iya bener. Karena Ya. nggak semua teman tuh cuman mau, mungkin dia cuman kepo aja sama Oke. masalah kita. Kenapa Mbak Ica ke mamanya Mbak Ica? Karena mama yang paling bisa ngerti gitu Pak, Ya. paling bisa ngerti saya. Berarti Mbak Ica percaya, Percaya. dengan Trust sama mama saya. Kemudian mama pun juga sebaliknya memberikan apapun dengan tulus. Iya, benar banget. Nah, ketika support system memenuhi syarat-syarat itu sangat membantu dari orang yang lagi menderita tadi. Dan itu pasti ditemukan oleh keluarga kita, nggak mungkin saja dengan teman kita, tapi kualitas supportnya, kualitas dukungannya itu tidak sebesar keluarga kita, karena keluarga kita mencintai kita dengan tulus dan mereka tidak ingin kita itu terjadi apa-apa, begitu kan? Iya benar. Berarti kan itu support system yang paling utama. Nah, adapun support system yang lain yang mungkin yang paling penting setelah keluarga itu adalah terapis. Terapis. Iya dong, kalau dia membutuhkan terapi loh ya. Kalau dia membutuhkan terapi berarti terapis. Karena terapis itu akan diikat oleh hukum-hukum profesionalnya. Dia harus membantu dengan jujur, dengan tulus, seperti sumpah ketika mereka disumpah ketika sudah lulus. Nah, jadi yang pertama kepada diri sendiri harus kita berusaha berdamai dengan derita yang kita rasakan. Oke, kita harus temukan tadi meaning in suffering tadi. Kemudian juga dengan keluarga kita support system yang paling besar. Terapis juga. Adapun inner circle yang lain seperti teman dekat dan sebagainya boleh-boleh saja. Tapi jenengan pasti tahu kapasitasnya harus menyampaikan sejauh mana. Sejauh mana benar. Dan kemudian harapan atau ekspektasi jenengan terhadap mereka, terhadap dukungan terhadap kasus yang mungkin Mbak Ica rasakan juga sejauh mana juga bisa mengukur. Tidak sebesar kalau keluarga ataupun dengan terapis. Karena terapi kalau dengan terapis kan Mbak Ica bisa jujur sejujurnya apa yang dirasakan, begitu kan. Sehingga kunci pokok di sini ada trust, ada kepercayaan bahwa dia itu mampu akan memberikan support system terhadap masalah-masalah saya itu. Ya, begitu intinya. Kalau kayak gitu Pak ya, kan kadang tuh kita butuh ketenangan juga Pak ya. Orang kalau ketika ada masalah ataupun apalagi orang-orang yang hubungannya sama kelumpuhan, injuri-injuri yang berhubungan sama ortopedi itu pasti dia butuh tempat ketenangan. Kayak ibaratnya aku nggak bisa di sini. Kadang juga dia cuma butuh menyendiri di kamar, kayak butuh suatu hal lah. Nah itu bisa dilakukan di mana Pak? Yang memang itu berpotensi, oh ini bisa mengubah mindset yang mereka bentuk untuk bisa melanjutkan hidup. Jadi kalau itu nanti kita sudah mengarah ke tentang kebermaknaan hidup mungkin ya. Kalau kita mengambil basic atau kerangka besarnya, kita bicara ini dengan misalkan kalau dalam terminologi psikologi namanya logoterapi ya. Kita nanti akan mulai dengan kebermaknaan hidup. Tetapi kita masuk ke kebermaknaan hidup, support system itu harus tahu dulu proses-proses kebatinan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami SCI. Itu kita harus pahami dulu, karena support system itu juga penting nanti untuk mendukung kesembuhan. Itu juga harus mengetahui proses-proses psikologisnya yang dirasakan oleh si pasien ya. Jadi kita mulai kepada support system dulu ya, belum nanti ke diri pasien sendiri. Support systemnya itu atau keluarga itu harus mengetahui apa yang dirasakan pertama kali oleh penderita SCI. Penderita SCI itu pertama kali itu pasti akan mengalami sebuah kedukaan dulu sebelum yang lain. Mulai kedukaan, kesedihan. Nah, kita juga harus tahu bahwa dalam ketika kita berbicara masalah kedukaan itu ada sebuah teori yang bisa menjelaskan untuk menggampangkan kita memahami kedukaan yang dirasakan oleh pasien SCI. Ya, biasanya kalau kita menyebutnya itu teori Kubler-Ross atau Elizabeth Kubler-Ross gitu ya. Ada 5 stage of grief, ada 5 tahapan kesedihan ya. Yang pertama itu biasanya pasien itu akan deny dulu. Ya, dia akan menyangkal. Ya. Ketika ada pasien begitu tiba-tiba kena kecelakaan jebret, kemudian langsung tiba-tiba kakinya lumpuh, nggak bisa digerakkan. Ya. Kesedihan yang dirasakan itu yang pertama penyangkalan dulu.
Meskipun ini garis bawahi ya, tidak semua orang pasti akan mengalami 5 tahapan ini. Tetapi ini hanya untuk memudahkan support system, keluarga atau terapis untuk memahami proses kebatinannya, memahami proses psikologisnya. Yang pertama deny tadi, penyangkalan. Ketika pada fase ini pasien itu akan menyangkal bahwa dia itu mengalami SCI. Dia akan beranggapan aku baik-baik saja kok. Tenang, santai, aku baik-baik saja kok. Ya, aku baik-baik saja kok. Kemudian, ya, insya Allah nanti ke depan 1 minggu sudah selesai. Aku bisa balik lagi. Ya, ungkapan-ungkapan seperti itulah atau semacam itulah yang kemudian menguatkan bahwa pada periode itu merupakan periode awal kesedihan atau deny tadi. Oke, deny. Setelah itu pasien itu akan masuk ke dalam stage atau tahapan yang namanya anger. Anger. Itu kayak gimana, Pak? Marah. Anger itu marah, ya kan? Nah, ketika dia habis sedih pertama kali penyangkalan, nah kemudian biasanya akan berlanjut kepada sensitivitas. Jadi dia akan lebih mudah marah setelah itu. Ya, lebih mudah marah, kemudian hanya disinggung oleh masalah-masalah kecil saja terpicu kemarahannya. Nah, sensitif. Nah, jadi kalau keluarga menghadapi pasien-pasien seperti kok biasanya sensitif banget, gampang marah, hanya tidak dengarkan 1 kali saja, misalkan dia minta minum gitu. Kan dia masih kondisi lumpuh misalkan, ya dia minta minum tetapi tidak ada yang memperhatikan. Kalau bahasa Jawa rano sing gagas. Nah, itu bisa saja dia api marahnya itu bisa berkobar, menggebu-gebu, kemudian bisa marah semangat-semangatnya kepada orang-orang dekat dia, bisa istrinya, bisa anaknya, atau bisa orang tuanya bahkan. Nah, itu ketika pasien mengalami cepat marah, sensitif, kemudian kemungkinan dia masuk dalam stage anger tadi atau marah tadi. Nah, kemudian setelah itu masuk ke stage yang namanya depression atau depresi. Nah, catatannya depresi ini bukan kemudian pengertiannya depresi gangguan mental ya, bukan. Ini adalah menggambarkan tentang ternyata dia sudah kembali ke realitas. Artinya dia itu sudah menyadari, oh ternyata aku memang lumpuh. Oke. Kemudian karena dia sudah kembali ke realitas, maka pekerjaan sehari-hari pada waktu atau pada tahap itu dia lebih melamunkan sakitnya ini. Dia fokus memikirkan hanya sakitnya ini tok gitu. Dia tidak memikirkan yang lain, dia hanya meratapi tok. Maka seperti orang depresi kan, dia meratapi, sedih, nangis, kadang ada di situ. Nangis perilaku nangis itu muncul pada stage itu biasanya, ya. Kemudian dia lebih merenung, melamun, sedih, affective dysphorik, memikirkan sakitnya itu dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat para penderita SCI itu perilakunya seperti itu, biasanya dia masuk dalam stage depression tadi atau depresi tadi. Nah, kemudian setelah itu bargaining tawar-menawar. Nah, biasanya kalau sudah masuk depresi, kemudian setelah itu pasien itu akan melakukan tawar-menawar dirinya sendiri. Andai kata biyen aku orang metu numpak kendaraan dan akhirnya kecelakaan, aku ora koyo ngene iki. Aku tidak akan seperti ini. Andai kata aku kemarin itu tidak keluar pakai kendaraan, aku tidak akan seperti ini. Andai kata. Kemudian pada tahapan ini juga ada perasaan-perasaan marah kepada penyebab sakitnya tadi. Misalkan A dan B keluar naik motor kemudian kecelakaan. A paraplegi. Nah, pada tahap-tahap ini biasanya A ini kemudian mulai menyalahkan si B. Ya, si B. Meskipun dia juga kemudian membargaining dirinya sendiri, menawar dirinya sendiri, tapi yang aku ngene iki terus apa jadinya hidupku? Kalau aku berperilaku seperti ini, apa jadinya hidupku? Apa tidak sebaiknya ada pilihan-pilihan lain yang nanti bisa, mungkin dengan pilihan itu bisa keluar dari masalah-masalah ini. Nah, suasana kebatinan yang bargaining ini terjadi pada tahap itu. Nah, yang terakhir adalah tahap acceptance, baru menerima. Oh, ternyata benar memang aku lumpuh, tetapi hidup itu harus berjalan. Hidup itu harus aku lakukan dengan segala konsekuensinya sama.
Hidup itu hukumnya sama ketika aku sakit atau ketika aku tidak sakit. Dan aku harus menghadapi itu semua. Nah, pikiran-pikiran rasional sudah mulai nampak di situ. Nah, ketika itu mungkin kita bisa kemudian menangani ataupun kita bisa memberikan support system atau support terapi untuk kemudian bisa keluar dari masalah-masalah itu. Nah, sayangnya berawal dari kesedihan ini, kalau tidak tertangani prosesnya itu tadi, meskipun sampai acceptance, kesedihan itu akan semakin mendalam. Kalau tidak tertangani dengan baik dan benar ya, kesedihan itu akan mendalam. Dan ketika mendalam itu, tadi yang saya sampaikan di awal, tumpukan-tumpukan rasa ketidakberhargaan dirinya, kemudian merasa tidak berguna, nasibnya seperti di ujung tanduk, kehilangan energi, itu akan terkumpul dalam dirinya. Dan itu akan memasukkan ke gerbang namanya depresi. Masuk ke situ. Dan kalau depresi tidak ditangani lagi, nanti akan berlanjut lagi mungkin ke psikotik. Ada gangguan-gangguan, ada halusinasi-halusinasi, ada seperti halusinasi auditori itu, ada seperti bisikan-bisikan yang ya seperti itu. Bisikan-bisikan yang sebenarnya itu tidak ada. Dimunculkan oleh pikirannya sendiri. Ya, itu kalau sudah masuk ke ada gejala-gejala psikotiknya itu nanti sudah masuk ke situ. Nah, itu berarti kalau semakin parah gangguan psikologisnya, tentunya akan semakin kompleks penanganannya, begitu. Jadi kalau nanti seperti itu, biasanya kalau kita sudah masuk ke state of grief tadi, mungkin akan lebih cepat tertangani dan lebih sejahtera daripada kita masuk kalau sudah dalam kondisi psikotik, begitu. Nah, itu runtutan-runtutan gangguan-gangguan psikologis ketika tidak ditangani dengan baik dan benar terhadap pasien-pasien yang mengalami spinal cord injury atau apapun masalahnya, tapi biasanya runtutannya itu polanya seperti itu, patternnya itu seperti itu. Ya. Saya tadi tertarik Pak sama pembahasan yang step keempat. Forgiveness terapi atau memaafkan itu adalah pekerjaan personal.